proses berdirinya Kesultanan Banjar ini tidak serta-merta, tidak sekonyong-konyong, tapi ada proses yang sangat lama itu kan, yang memerlukan energi, yang banyak membutuhkan pengorbanan dan didukung oleh masyarakat luas. Pokoknya rata-rata para tokoh budaya dan para sejarawan di Banjar ini memberikan dukungan ya. Ada rentang waktu 150 tahun lebih barangkali ya. Jadi Kesultanan Banjar ini sekian lama itu mengalami kepakeman ya. Akhirnya terbentuklah lembaga adat kekerabatan Kesultanan Banjar. Itu LAKKB ya, memiliki badan hukum ya, punya akta notaris ya. Karena bagaimanapun untuk membangkitkan Kesultanan Banjar ini bukan hal yang mudah aja ya. Iya. Harus ada banyak pengorbanan, ya, banyak pengorbanan materi, pengorbanan tenaga, pikiran, energi dan sebagainya ya. Keinginan membangkitkan Kesultanan Banjar ini waktu itu memang sudah tidak bisa dihindari lagi itu kan, semakin mendesak lah Pak. Sementara para orang-orang tua yang mengerti budaya itu juga semakin sepuh kan. Jadi mereka mendesak. Akhirnya mereka menunjuk Khairul Saleh waktu itu beliau sebagai Bupati Banjar. Nah beliau ini kan karena diberi kepercayaan oleh yang orang-orang tua gitu nah, karena bagaimanapun kan memerlukan persiapan, memerlukan jaringan, dukungan dan materi yang ada sedikit itu kan. Diangkatlah beliau sebagai Raja Muda Sultan Banjar berkedudukan di Martapura dengan gelar Pangeran. Nah, berlanjut kemudian tahun 2012 dikukuhkan, dinobatkan sebagai Sultan Banjar. Raja Muda Kesultanan Banjar itu sudah secara resmi itu. Hampir semua Raja Sultan yang ada di Nusantara ini datangan. Bahkan dari luar negeri juga datang. Ada yang dari Belanda gitu kan. Ada yang dari Thailand, dari Inggris. Yang sangat membanggakan dari Kesultanan Banjar ini adalah banyaknya kerja-kerja yang sifatnya ilmiah ya. Begitu juga budayanya ya. Jadi banyaklah hal yang sudah dilakukan yang sifatnya konkret yang dikerjakan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bubuhan pian seberataan? Bebulik pulang pula kita di podcast Kesultanan Banjar dari Sekretariat Kesultanan Banjar di Banjarmasin. Nah, alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan Datu Barji. Sidin ini adalah seorang Datu Cendikiawan Kesultanan Banjar. Datu Cendikia, Datulah gelar pian lah. Cendikia Hikmah Diraja. Nah, Datu Cendikia Hikmah Diraja. Nah, beliau ini adalah seorang sejarawan juga, seorang penulis aktif dan produktif. Nah, jadi langsung aja kita akan membahas Kesultanan Banjar lawan beliau. Tentu ada hal yang penting yang langsung dari sumber yang mengetahui lah ya kan, makanya kita alhamdulillah Sidin bisa datang ke sini. Dan nanti akan adalah beberapa hal mungkin yang perlu disampaikan juga oleh Sidin. Hal perlu penting dan ulun rasa pian sebagai orang Banjar harus tahu ini ya. Harus supaya apa orang duduk perkaranya itu kalau bujur jelas. Jadi kayak ini Datulah untuk yang pertama dulu apa kabar pian? Alhamdulillah bagus. Alhamdulillah. Sehatnya kita. Masih aktif menulis pian Datulah. Masih. Ada buku terbaru kah Dato? Ada yang kita berikan untuk Kesultanan Banjar itu terbit dalam tahun ini beberapa bulan terakhir itu. Yang pertama itu cuplikan sejarah Banjar, kemudian sama nilai-nilai pendidikan dalam tunjuk ajar Melayu dalam Pitaruah Mandeh dan pantun berbahasa Banjar. Sastra. Untuk yang hendak mendapatkan buku itu kayak pada tahu? Itu sebenarnya sudah kita sebarkan ke masyarakat. Itu yang buku yang nilai-nilai pendidikan sudah kita bedah pada bulan puasa yang lewat di kampung ketupat ya bersama Wali Kota Ibnu Sina kemarin. Dia juga membantu penerbitannya. Kemudian yang cuplikan sejarah Banjar itu dibantu oleh Bangkasa juga sudah kita sebarkan. Jadi hampir yang tersisa di rumah itu sedikit lagi, kurang lebih paling-paling 25 eksemplar gitu. Alhamdulillah.
Nah, Datuk, yang hendak ulun tanyakan pertama lah. Kakak kan Kesultanan Banjar ini dihapuskan oleh Belanda pada 1860, Datuk lah. Iya, iya. Setelah itu Kesultanan Banjar hilang dan dibangkitkan lagi pada tahun 2010. Itu kayak apa prosesnya, Datuk? Pian sebagai orang yang mengalami proses itu. Ya, ya. Memang setelah Kesultanan Banjar itu dihapus oleh Belanda secara sepihak ya, di ujung-ujung, maksudnya di ujung-ujung kekuatan Kesultanan Banjar, tapi di awal-awal masa perang itu, tepatnya itu di 11 Juni. Jadi 11 Juni tahun 1860 itu Kesultanan Banjar dihapuskan oleh Residen F.N. Nieuwenhuizen melalui sebuah proklamasi, tapi proklamasinya secara sepihak. Sebelumnya Sultan Banjar yang terakhir itu ditangkap dan dimakzulkan oleh Belanda itu pada 25 Juni 1859. Ya. Nah, jadi antara tahun 1860-an itu sampai menjelang kebangkitannya itu ada rentang waktu 150 tahun lebih barangkali ya. Jadi Kesultanan Banjar ini sekian lama itu mengalami kevakuman ya. Memang ada inisiatif untuk menghidupkan kembali Kesultanan Banjar itu. Yang pertama di zaman di masa hidupnya Pak Gusti Muhammad Noor ya, yang sekarang jadi pahlawan nasional ya, Gusti Insinyur Pangeran Muhammad Noor. Itu sudah ada keinginan para pegustian, para tokoh Banjar ini untuk mengangkat beliau untuk menghidupkan Kesultanan Banjar itu kan, karena beliau salah satu bangsa Banjar ya. Cuma karena beliau ketika itu sibuk dengan pekerjaan, dengan jabatan Jakarta itu sebagai membantu Presiden Soekarno ya, diantaranya sebagai menteri PO ya. Nah, usaha untuk menghidupkan kembali Kesultanan Banjar ini belum terwujud. Tapi beliau sudah didudus ya, didudus itu dimandii lah, dimandii secara sakral, secara resmi, dan diangkat menjadi pangeran. Karena itulah Pangeran Muhammad Noor itu tidak lagi sebagai Gusti Muhammad Noor, tapi Pangeran Muhammad Noor ya. Nah, tapi sampai beliau meninggal tahun 79 itu Kesultanan Banjar itu tidak kunjung dihidupkan, dan beliau memang memiliki kesibukan tersendiri di Jakarta ya, dan di Yogyakarta juga. Kemudian di masa kemerdekaan itu menurut cerita orang-orang yang tahu sejarahnya itu, menurut para tetuha kita itu, ada juga inisiatif untuk membangkitkan Kesultanan Banjar ini, yaitu di masa Gubernur Gusti Hasan Aman karena beliau juga keturunan Kesultanan Banjar juga. Sejak beliau jadi sekda sampai beliau jadi gubernur, tapi tak kunjung berhasil juga ya. Mungkin karena beliau sibuk dengan jabatannya kan. Jadi perhatian untuk menghidupkan kembali Kesultanan Banjar ini kembali tidak terwujud. Tertunda terus sekian lama itu kan. Karena itu para gusti, para tokoh, para bangsawan Banjar ini sekian lama itu tidak memiliki lembaga lah, tidak memiliki payung Kesultanan Banjar ya. Nah, sementara di daerah-daerah lainnya sudah mulai bermunculan kesultanan-kesultanan, kerajaan-kerajaan yang dulu mati, yang dulu hancur dan dihapuskan oleh Belanda itu mulai bermunculan. Karena memang pemerintah itu memberi peluang ya, memberi kesempatan bahwa kesultanan dan kerajaan di Nusantara ini silahkan bangkit, tapi di ranah budaya aja gitu. Karena kalau ranah politik berarti negara dalam negara berarti kan, bukan itu yang dikenai. Ranah politik, ranah budaya kan. Karena pemerintah menganggap bahwa budaya-budaya Nusantara ini perlu dihidupkan kembali kan, sebagai pemayung nilai-nilai yang ada di masyarakat, nilai-nilai luhur. Dan kalau tidak ada kesultanan kerajaan itu, dikhawatirkan budaya kita ini makin tergerus lah, makin tergerus oleh zaman. Nah, di masa Presiden Gus Dur itu semakin didorong lagi untuk berdirinya Kesultanan Kerajaan Nusantara nih.
dan banyaklah yang berdiri yang menyambut peluang yang diberikan pemerintah. Nah sementara di Kesultanan Banjar tidak kunjung-kunjung terbangkit itu kan, tidak kunjung-kunjung diresmikan. Okay. Hal ini kelihatannya menggelisahkan para bangsawan, para gusti, para tokoh Banjar kan, sehingga akhirnya mereka bermusyawarah, berunding, akhirnya terbentuklah lembaga adat kekerabatan Kesultanan Banjar. Okay. Itu LAKKB ya. LAKKB ya. Lembaga Adat Kekerabatan dan Kesultanan Banjar. Kesultanan Banjar. Nah, ini organisasi ini memiliki badan hukum, ya, punya akta notaris. Setelah sekian bulan mereka ini mencoba menawarkan lah, baik melalui pertemuan-pertemuan resmi maupun pendekatan-pendekatan, menawarkan siapa kira-kira bangsawan Banjar, keturunan Sultan Banjar atau para gusti di Banjar ini yang bersedia lah, bersedia memimpin Kesultanan Banjar yang akan dihidupkan di ranah budaya. Kelihatannya tidak ada juga yang menyambut tuh kan. Ya, batu tunjulannya kita atau mungkin merasa tidak layak atau apa. Karena bagaimanapun Pagustian Banjar ini tersebar di mana-mana ya. Ada yang di Jawa, ada yang di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur sampai Kota Baru, itu banyak para gusti-gusti itu. Menyebar, ada yang betampai, betampai itu maksudnya menampakkan identitas Pagustiannya itu lah. Ada yang menyembunyikan ya. Karena kalau itu kan tergantung pertimbangan juga, ada yang tetap memakai gusti itu kan, ada yang tidak lagi itu kan. Nah karena tersebar luas tuh apa isinya tuh potensi untuk membangkitkan Kesultanan Banjar ini memang ada gitu kan. Tapi siapa orangnya dan di mana itu jadi pertanyaan penting juga, dan sanggupkah juga gitu kan. Karena bagaimanapun untuk membangkitkan Kesultanan Banjar ini bukan hal yang mudah aja ya. Harus ada banyak pengorbanan, banyak pengorbanan materi, pengorbanan tenaga, pikiran, energi dan sebagainya ya. Sebab Kesultanan Banjar yang akan dibangkitkan kita ini tidak ada warisan sama sekali ya. Baik warisan benda, ya terutama bendanya itu tidak ada lagi yang diwarisi. Istananya sudah hancur ya. Apa mahkotanya, regalia, tanda-tanda kebesarannya sudah tidak ada lagi. Paling-paling mungkin ada beberapa yang masih disimpan di museum Ramangkurat atau di tempat-tempat lain. Jadi dalam bentuk fisik habis sama sekali sudah. Tetapi memang warisan budaya dalam bentuk non fisik ya, apa yang dikatakan oleh para budayawan sebagai warisan budaya tak benda. Itu masih banyak ya, berupa nilai-nilai, berupa kesenian, ada adat leluhur, itu masih banyak. Itulah yang perlu dipelihara, digali, dikembangkan dan dipayungi. Jadi pada dasarnya keinginan membangkitkan Kesultanan Banjar ini waktu itu memang sudah tidak bisa dihindari lagi itu kan. Semakin mendesak lah Pak. Sementara para orang-orang tua yang mengerti budaya itu juga semakin sepuh kan. Jadi mereka mendesak kepada berbagai pihak supaya cepat didirikan lah. Karena kalau tidak dibangkitkan kembali, kita makin ketinggalan dengan daerah-daerah lain. Nah, akhirnya mereka menunjuk Sultan menunjuk Khairul Saleh. Waktu itu beliau sebagai Bupati Banjar, belum pangeran Sultan lagi, pangeran juga belum ya. Masih Gusti Khairul Saleh. Jadi dikenal Insinyur Haji Gusti Khairul Saleh MM. Beliau waktu itu sebagai kepala dinas Kimprasko di Banjarmasin, kemudian jadi Bupati Banjar gitu kan. Nah beliau ini kan karena diberi kepercayaan oleh orang-orang tua gitu nah. Setelah ditawarkan ke pihak-pihak lain, ada yang menyambutnya gitu kan. Ada yang menyambutnya, maksudnya ada yang mau dan mampu lah. Kadang-kadang misalnya mungkin ada juga yang mau lah, tapi kada mampu karena bagaimanapun kan memerlukan persiapan, memerlukan jaringan, dukungan dan
dana materi yang tidak ada sedikit terhingga itu kan. Nggih. Karena dunia budaya ini kan maksudnya tuh sunyi lah dari hal-hal yang bersifat materi itu. Nggih. Kata dia cuma nyambutnya. Akhirnya Sultan Haryo Saleh yang bersedia itu kan. Nggih. Bersedia. Maka tahun 2010 ya. 2010 itu diangkatlah beliau sebagai raja muda Sultan Banjar berkedudukan di Martapura dengan gelar pangerannya. Pangeran Haji Hairul Saleh Al-Mu'tasim Billah. Nah, berlanjut kemudian tahun 2012 status beliau ditingkatkan, dikukuhkan, dinobatkan sebagai Sultan Banjar. Sultan Banjar. Nah, tapi waktu yang 2010 itu beliau diangkat sebagai Raja Muda Kesultanan Banjar itu sudah secara resmi itu. Secara resmi dalam arti beliau dinobatkan, diresmikan oleh Ketua Forum Kesultanan Nusantara itu. Jadi waktu itu memang acaranya resmi dan besar-besarannya. Mungkin kalau kita ingat itu luar biasa besarnya kan. Diadakan di Martapura, dan yang berdatangan itu juga bukan cuma orang setempatnya. Hampir semua raja sultan yang ada di Nusantara ini datangan tuh. Saat itu acaranya di Martapura acara di Martapura tuh. Bahkan dari luar negeri juga datang. Ada yang dari Belanda gitu kan. Ada yang dari Thailand, dari Inggris datangan. Begitu juga acara-acara selanjutnya tuh. Penobatan Kesultanan tahun 2010 datangan mereka kan. Jadi waktu itu memang dengan berdirinya Kesultanan Banjar Haryo Saleh ini menimbulkan antusiasme lah di kalangan masyarakat lah, terutama di kalangan orang-orang yang punya darah budaya itu kan, punya keinginan untuk menghidupkan sejarah, menghidupkan budaya yang selama ini cenderung vakum gitu kan. Jadi kesimpulannya memang proses berdirinya Kesultanan Banjar ini tidak serta-merta, tidak sekonyong-konyong, tapi ada proses yang sangat lama itu kan, yang memerlukan energi, yang banyak membutuhkan pengorbanan dan didukung oleh masyarakat luas ya. Itu dulu itu termasuk yang memberikan dukungan optimal kepada Kesultanan Banjar, maksudnya dukungan secara moral itu. Pak Pangeran Rusdi Effendi gitu ya. Itu. Ada Pak Haji Sulaiman Habib, ada Ahmad Maki, ada Samsiar Seman, Suryan Saidaham, Anang Ardiansah, Ajib Aryadi gitu kan. Pokoknya rata-rata para tokoh budaya dan persejarawan di Banjar ini memberikan dukungan ya. Hampir tidak ada yang tidak memberi dukungan, itu hampir tidak ada ya. Paling mungkin yang tidak tidak sempat diberitahu atau tidak diundang itu aja. Tapi rata-rata setahu kita semuanya memberi dukungan gitu kan. Dan Abah Anang Jajuli saat itulah Datulah. Ya, jadi bersama dengan bangkitnya Kesultanan Banjar ini diberikanlah jabatan-jabatan kehormatan kepada para tokoh, para ulama gitu kan. Orang-orang yang punya darah Kesultanan Banjar, yaitu para gusti-gusti itu, waktu ditingkatkan gelarnya lah, menjadi pangeran gitu kan, pangeran. Sudah itu ulama-ulama tertentu yang juga dekat dengan Kesultanan Banjar diangkat menjadi mufti dengan gelar Tuan Guru Besar TGB, Tuan Guru Besar. Jadi waktu itu yang pertama mufti itu diangkat adalah Tuan Guru Besar Kiai Haji Anang Jajuli Seman ya. Nah, beliau itu lama di Martapura sekaligus punya darah Kesultanan Banjar juga, dari bangsawan juga. Dia Tuan Guru Besar. Sampai beliau meninggal dunia. Kalau tidak salah tahun 2011 atau 2012 itu. Setelah itu dilanjutkan lagi dengan Kiai Haji Hussein Aparin ya. Yang sekarang Ketua MUI Kota Provinsi Kalsel. Dia diangkat sebagai mufti Kesultanan Banjar sampai sekarang ya. Walaupun beliau di akhir ini agak
sakit-sakitan. Nah, kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat ya, sehingga tetap bisa membersamai Kesultanan Banjar. Nah, jadi ada dalam bentuk acara ya, ada bentuk kegiatan, dan yang sangat membanggakan dari Kesultanan Banjar ini adalah banyaknya kerja-kerja yang sifatnya ilmiah ya, ilmiah, kesejarahan dan kebudayaan. Ada segi apa isinya itu yang dilakukan tuh ada yang dalam bentuk seminar gitu. Kalau tidak kada lupa di antara seminarnya tuh seminar menghidupkan kembali aksara Melayu, aksara Melayu dalam kebudayaan Banjarmasin ini gitu kan. Itu sangat penting karena memang itu sifatnya meneruskan tradisi keilmuan para ulama terdahulu. Karena kalau kita lihat ulama-ulama terdahulu itu ketika mereka mengarang kitab ya, seperti Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, Sabila Muhtadin misalnya, atau Tuhfatur Ragibin ya, Syekh Jamaluddin Al-Banjari, anak beliau, anak Syekh Arsad, yang menyusun para kunan besar, Datuk Sapat ya, Datuk Abdurrahman Siddiq, dia mengarang kitab Amal Ma'rifah. Sampai sekarang ini aksara bukan aksara ya, bahasa Arab Melayu itu masih digunakan ya, masih hidup lah. Itu salah satunya memang juga karena Kesultanan Banjar memberi dukungan, memberi dorongan agar dihidupkan kembali lah. Jadi kalau kita lihat beberapa ulama sampai sekarang masih menggunakan bahasa Arab Melayu itu. Masuk Ahmad Fahmi Zamzam ya, Tuan Guru Ahmad Fahmi Zamzam yang memimpin pondok Yasin di Banjarbaru tuh. Beliau juga kitab-kitab beliau itu berbahasa Arab Melayu juga. Sudah itu sampai ke sekarang ya, Pak Ilham Humaydi juga. Beliau mengarang kitab berbahasa Arab Melayu. Jadi itu penting dihidupkan, dan Kesultanan Banjar dulu tuh masuk yang berinisiatif untuk menghidupkan kembali. Kemudian di segi juga seminar kepahlawanan juga sering dilaksanakan. Termasuk yang mencoba memperjuangkan kembali kepahlawanan Pangeran Hidayatullah ya. Yang dibuang ke Cianjur ya, sampai beliau wafat di sana, itu juga diperjuangkan agar kepahlawanan beliau itu bisa dihidupkan kembali. Ya, tapi memang agak sulit terhambat karena ada beberapa kontroversi sejarah yang menyelimuti hidup beliau. Tapi pada intinya Kesultanan Banjar terus mendukung lah. Belum lagi Kesultanan Banjar juga mendukung penerbitan sejumlah buku ya. Buku yang sejarah dan budaya Banjar ada. Saya aja lebih 10 buku yang didukung penerbitannya oleh Banjar. Belum lagi pengarang yang lain, misalnya ada Najib Aryadi, misalnya ada Taufik Arbain, ada Abah Nang. Itu ada Rando Alamsah, misalnya kan. Ada Profesor Doktor ya Pak Helius Hasan ya. Banyaklah yang beliau dukung. Dan itu sangat berarti untuk menyebarkan khazanah sejarah dan budaya yang terkait dengan Banjar ini, terkait dengan sejarah dan budaya Banjar. Dan itu bukan cuma sebenarnya bukan cuma menguntungkan atau merupakan misi Sultan, itu misi pemerintah juga itu. Pemerintah secara nasional, pemerintah provinsi juga. Karena yang kita sebarkan itu adalah sejarah perjuangan baik di masa penjajahan Belanda maupun di masa revolusi ini. Bahkan akhirnya juga sebagian ada yang kita ungkapkan juga. Begitu juga budayanya. Jadi banyaklah hal yang sudah dilakukan yang sifatnya konkret yang dikerjakan oleh Kesultanan Banjar. Dan kita yakin itu ikhlas lillahi ta'ala aja beliau kan. Dan tidak ada tidak ada imbalannya lah. Kita yang didapatkan dari beliau itu tidak ada sebenarnya, cuma kita aja yang mendoakan mudah-mudahan semua itu menjadi amal jariah bagi beliau dan bermanfaat bagi masyarakat luas gitu aja.
kan juga sering Kesultanan Banjar khususnya dari Sultan Hairul Saleh itu ada kegiatan sosial itu ada tuh bantuan sosial kadang-kadang itu ada kan, jadi itulah mudahan jadi amal jariah. Mudahan jadi amal jariah ya. Ya memang dulu ada yang sifatnya Pak rutin temporal, kemudian ketika acara milad dulu kan sering diadakan. Itu setiap acara milad itu ada pengabdian sosial tadi itu kan, menghidupkan kesenian dan juga bantuan masyarakat. Jujur. Tapi sebenarnya sampai sekarang kan Yayasan Sultan Adam yang oleh Pangeran Dr. Mardiansah kan di Martapura juga sering melaksanakan kegiatan sosial. Sampai sekarang tetap aktif. Bahkan orang-orang yang dianggap berjasa di berbagai bidang di Kalimantan Selatan, bahkan di luar Kalimantan Selatan banyak juga yang diberi penghargaan. Penghargaan berupa gelar-gelar, berupa apresiasi. Diberikan sertifikat disertai dengan santunan berupa uang juga tuh. Bahkan dulu tahun berapa saya lupa tuh ada juga penghargaan yang namanya Wirasana ya. Wirasana itu artinya pahlawan daerah lah. Karena untuk memperjuangkan pahlawan secara nasional kan susahnya minta ampun juga. Susahnya. Jadi oleh Sultan berinisiatif untuk memberikan penghargaan mereka lebih dahulu lah. Dalam bentuk gelar pahlawan Wirasana. Dia pahlawan daerah. Dulu diberikan kepada Pangeran Hidayatullah juga di Jakarta dia di Jakarta di Cianjur, yang dulu diwakili oleh keluarga beliau di Martapura. Kemudian Panglima Wangkang juga. Panglima Wangkang yang di Barabahan itu. Itu juga diwakili oleh keluarganya. Satu lagi kalau tidak salah ya siapa dia? Kalau tidak salah Pengeluaras Bapak Abdul Rashid dikeluar atau siapa dulu ya. Dan 3 orang waktu diberi gelar pahlawan Wirasana. Itu saya kira sangat berarti untuk menghargai para pahlawan pejuang di masa lalu yang berjuang luar biasa, tapi oleh pemerintah belum mendapatkan pengakuan yang sebenarnya itu. Tapi kita sebenarnya memang orang berjuang dulu itu tidak mengharapkan apa-apa ya. Tapi kita yang lahir kemudian, generasi kemudian lah yang berkewajiban untuk menghargai mereka. Baik penghargaan berupa pengakuan dalam bentuk gelar pahlawan atau sertifikat tadi itu, maupun penghargaan dalam bentuk meneruskan nilai-nilai perjuangan yang mereka perjuangkan waktu itu gitu. Banyak hal perjuangannya orang-orang di daerah ini lah, kadang melulu masalah perang aja dah tuh lah, atau perang Euro Belanda aja kan, misalnya kayak di kesenian kan, kebudayaan atau itulah. Jadi Sidin tadi bahwa kebangkitan Kesultanan Banjar ini bukan sekonyong-konyong bangkit. Siapa yang hendak jadi raja itu jadi raja. Kadang itu itulah. Banyak prosesnya. Ya kalau mulai dari pembentukan lembaga adat, habis itu ada musyawarah adat juga di situ. Musyawarah keluarga dulu musyawarah keluarga dulu nyata. Pegustian. Siapa yang menyanggupi, siapa yang wani, siapa yang merasa mampu untuk mengangkat batang terandam dari itulah. Jadi kan pada intinya mampu dan mau gitu kan. Mampu itu secara pendanaan ya, mampu orangnya punya integritas gitu kan, punya jaringan luas. Kalau memungkinkan juga punya jabatan, punya pengaruh, punya kedudukan lah. Dan mau itu ada semangatnya gitu kan. Karena ada juga yang mampu tapi semangatnya kurang ya. Jadi yang lain-lain banyak tokoh-tokoh kita pada dasarnya kira-kira mampu aja, cuma kemauan itu kurang gitu. Ada yang mau misalnya kan, tapi kemampuan kurang gitu kan. Nah, itu. Alhamdulillah Sultan Hairul Saleh ini kalau kita nilai selama ini beliau mau karena diberi kepercayaan dan mampu gitu kan. Ya sejauh ini tidak mengecewakan lah bagi para tetuha yang sudah ada gitu kan. Kada salah memilih nama bukan tetuha lah. Jadi itulah intinya ada asal-asal nang bahan aja lah.
asal bacongol aja nih kalau Asam jongol kada banyak prosesnya, panjang proses dan berdarah-darah jar datu tadi. Jadi itu proses-prosesnya sebenarnya tidak bisa kita ceritakan dalam kesempatan yang sempit nih kan, melalui forum ini memang sempit. Tapi kalau kita baca buku-buku yang sudah ada itu, yang sudah kita terbitkan maupun yang diterbitkan orang terdahulu itu, banyak buku-buku tebal yang menceritakan baik latar belakang kebangkitan Kesultanan Banjar ini, walaupun peristiwa-peristiwa sejarah sebelumnya itu banyak sekali ceritanya. Saya menyusun buku itu, ada buku Perang Banjar tebal seperti ini. Ada buku Kebangkitan Kembali Kesultanan Banjar tebal juga. Banyaklah buku-buku yang rata-rata buku-buku terkait dengan Sultan Banjar itu tebal-tebal bukunya. Jadi di situ bisa dipelajari lebih jauh sehingga kita bisa mengetahui seperti apa sebenarnya perjuangan kebangkitan untuk membangkitkan Sultan Banjar. Jadi kalau kita sepintas saja memang kita tahu gitu kan. Jadi datulah terarsipkan dalam bentuk tulisannya kalau serta ini kan sejarah hidup nang orang ini masih ada lah nang pelaku hidup lah nang membangkitkan. Jadi kalau ada yang masih belum puas atau apa tentang penjelasan bisa aja kan ada waktu kesempatan segala macam bepander jurang lebih kalau kau aja ada aja lagi. Makanya kita doakan mudahan kayak beliau salah satu pelaku ini mudahan sehat terus, jadi kawan menjaga kisah-kisah itu tuh. Jadi kita kawanan kita bukan kawanan senior kita kebanyakannya sudah meninggal dunia tuh. Jadi dalam 10 tahun terakhir nih 10-20 orang tidak kurang bahkan lebih ya yang rata-ratanya yang mengerti tentang kebangkitan Sultan Banjar, kebangkitannya itu rata-rata sudah meninggal dunia itu. Sehingga kita kekurangan orang untuk bertanya itu kan pada siapa gitu kan. Karena itu kita melalui penggalian sejarah apa adanya, itulah yang bisa kita ceritakan, tidak melebihkan misalnya, tidak mengurangi, tidak melebihkan, tapi sebetulnya banyak yang belum kita ketahui lagi gitu kan. Apa yang kita ceritakan ini cuma sebatas yang kita tahu aja itu. Jadi mungkin itu tadi juga datulah manfaat di buku-buku itu. Nah itu kan kita suatu saat tuh kan lawas-kelawasan kan kemungkinan kada kawa lagi menemui anunya langsung kan. Jadi mungkin kita bisa aja mengaksesnya di buku lah. Karena buku-buku Kesultanan Banjar itu baik yang kita karang maupun yang oleh pengarang lain itu tulisnya tersebar luas tuh. Ada yang jumlah oplahnya itu sampai 2000 Sultan Banjar Bantu ya, 2000 eksemplar, 1000 eksemplar tuh. Itu tersebar bukan cuma di Kalimantan Selatan tapi juga di Kalimantan Tengah sampai Kalimantan Timur. Ada juga di Jawa dan Sumatera juga, bahkan sampai Malaysia ya. Itu tersebar luas ya informasi. Bahkan kadang-kadang banyak orang dari luar yang tahu tuh daripada kita di sini itu kan. Karena mereka sering bertanya tuh kan. Nah, kita di sini karena minat baca masih rendah. Kurang kadang banyak lagi yang belum tahu tapi tidak apa lah. Yang penting ada keinginan tahu dan secara bertahap untuk mengenal lebih jauh lagi Kesultanan Banjar ini sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman, misalnya kecurigaan atau anggapan-anggapan yang tidak perlu gitu kan. Karena ada faktanya, ada sejarahnya juga gitu kan. Seperti itulah. Terima kasih Dato Barji sudah berkunjung ke Sekretariat Kesultanan Banjar untuk mengisi podcast hari ini. Terima kasih juga penjelasan beliau dan apa yang beliau sampaikan tentang perjuangan kebangkitan kembali Kesultanan Banjar di era sekarang kalau Dato lah. Ada lagi yang pengen sampaikan Dato? Kita sebenarnya mengapresiasi ya, terutama kepada Sultan Banjar yang selama ini banyak sekali mendukung kerja-kerja sejarah dan budaya bagi kebangkitan kembali dan bagi penyebaran informasi yang terkait dengan sejarah dan budaya. Karena terus terang kita untuk mendapatkan dukungan dana terutama ya dana untuk menerbitkan buku-buku itu susah juga. Susah juga mendapatkannya dari pihak lain walaupun ada juga. Ada juga. Memang kita pernah mendapatkan bantuan dari Bangkalsel ya, dari Ampapres itu kan, dari Wali Kota Ibnu Sina juga. Dari perpustakaan daerah, perpustakaan provinsi, ada juga bantuan dari pihak lain. Tapi yang terbanyak memang dari Sultan Banjar itu. Itu kita mengucapkan terima kasih kepada beliau,
ulang kita mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan menjadi ganjaran pahala yang berlipat ganda, menjadi Amin. berkah yang berjadiah. Amin. Dan kepada masyarakat kita pesankan juga supaya punya semangat yang sama dengan kita untuk menghargai sejarah masa lalu ya. Karena dari sejarah ini kita beroleh pengalaman, beroleh pengetahuan bahwa bangsa kita di Nusantara ini, khususnya di Banjar ini punya kekayaan sejarah yang luar biasa. Kita punya Kesultanan Banjar masa lalu yang besar, yang jaya, yang kekuasaannya meliputi hampir seluruh Kalimantan ini ya. Sehingga dengan membaca semua itu kita memiliki kebanggaan sebagai orang Banjar ya, sehingga bisa meneruskan kembali apa-apa yang dirasa baiklah untuk ke depan. Dan jangan lupa kita kalau bisa jangan baca kutu padaan gitu kan. Nah, itu benar penting karena masyarakat Banjar ini dan mungkin juga masyarakat secara umum ya, tendensi kecenderungan baca kutu padaan ini masih ada gitu kan. Jadi kalau kita sudah bersatu padu menyamakan persepsi, menyamakan tujuan, insya Allah Kesultanan Banjar ini bisa kita bangkitkan kembali pada ranah budaya dan nilai-nilainya hidup di bangsa itu yang masih kita butuhkan sekarang ini bisa tetap dipertahankan dan dilestarikan gitu kan. Dan hal yang tidak baik, yang kurang, yang tidak baik itu kita buang gitu kan. Iya, betul. Nah, itu aja. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Dato' Cendikia Hikmadiraja Ahmad Barji karena kita bertamuan lawan Sidin lagi membahas buku-buku Sidin atau membahas tentang sejarah-sejarah atau kiprah Sidin yang lain. Ya, jadi jangan lupa dukung terus channel Kesultanan Banjar dengan cara like, komen, dan juga share, karena dukungan dari pian-pian seberatan penonton media sosial ini sangat kami perlukan untuk membangkitkan semangat lah. Insyaallah kami akan menyampaikan terus informasi-informasi tentang sejarah ataupun kebudayaan. Sampai situ dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.